Di antara anugerah dan kenikmatan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, yang pertama adalah umur, yang kedua kesehatan, kemudian yang ketiga keleluasaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahu akbar. Alhamdulillah, berkat fadl dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus diberi berbagai anugerah dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terhingga, tidak bisa dihitung oleh kita. Dan inilah yang betul-betul harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara anugerah dan kenikmatan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, yang pertama adalah umur, yang kedua kesehatan, kemudian yang ketiga keleluasaan. Karena ini modal utama bagi kita untuk kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, itu yang betul-betul harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sengaja saya bahas dan selalu saya ulangi. Pertama, untuk memperkuat keimanan kita sekalian. Pada pertemuan kemarin dijelaskan bahwa manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kebebasan memilih.
dalam istilah akidah hurriyatul ikhtiyar, kebebasan memilih yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia bisa mengerjakan dan bisa tidak mengerjakan. Bahkan lebih dari itu, bisa beriman dan bisa tidak beriman. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ada orang dia beriman karena kehendak dia, dan ada yang tidak beriman kufur karena kehendak dia. Dasarnya manusia diberi kebebasan memilih sebagaimana kemarin disampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Kita lihat di rumah nanti, Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali. Sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit-langit, bumi, gunung-gunung, fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka enggak untuk menerimanya, memikulnya. Wa asbahna minha, dan mereka merasa khawatir. Wa hamalaha al-insanu, dan diterima atau dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, manusia itu banyak zalimnya dan banyak bodohnya. Menurut salah seorang ulama besar, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, yang dimaksud dengan amanah tadi adalah hurriyatul ikhtiyar, kebebasan memilih. Kenapa? Manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kebebasan memilih, tidak terpaksa. Kalau makhluk-makhluk yang lainnya dipaksa, nggak bisa menolak. Matahari nggak bisa menolak, udara nggak bisa menolak, pepohonan nggak bisa menolak, karena masing-masing punya fungsi dan tugas. Bahkan malaikat pun tidak bisa menolak. Ada malaikat yang pekerjaannya sujud selama-lamanya, nggak bisa menolak. Nah, manusia diberi kebebasan agar supaya kita an-na'budallaha an hubbi, kita taat, tunduk, beribadah kepada Allah atas dasar kecintaan, atas dasar kerelaan. Kita sholat tidak terpaksa, tapi atas kerelaan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengerjakan perintah Allah didasari oleh kecintaan, maka mengerjakannya itu akan nikmat. Sholat nikmat, puasa nikmat, zakat nikmat, berbuat baik nikmat, membantu orang lain nikmat. Itu maksudnya. Itu
dasar yang betul-betul harus kita pahami di dalam hidup ini. Bentar. Bismillah. Kita lihat sekarang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 yang sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kau sekalian kufur terhadap Allah, padahal kau sekalian tadinya mati. Fa'ahyakum, maka Allah menghidupkan kau sekalian. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kau sekalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kau sekalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kau akan dikembalikan. Ini masih ada kaitannya dengan dasar tadi. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, ia beriman. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dan barang siapa yang mau yakfur. Kan? Nah, prinsip la ikraha fid din itu di sana. Orang tidak bisa dipaksa harus beriman. Hanya kita berkewajiban untuk mengajak. Tapi kalau sudah beriman itu harus dipaksa lah. Yang sebenarnya salat itu orang yang tidak beriman itu harus dipaksa oleh kita supaya sholat. Kenapa? Karena sudah ada dalam tanda kurung iman. Ketika sudah ada dalam tanda kurung iman, aturan-aturan ini harus dilaksanakan. Kan kadang-kadang ada orang yang bilang tentang sholat, la ikraha fid din, katanya tidak ada paksaan dalam agama. Salah. Tidak ada paksaan itu iman atau tidak iman. Tapi kalau sudah beriman, harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya. Di dalam bahasa Arab ada istilah istifham inkari, ada istifham taubihi, bertanya tapi pada hakikatnya menolak, kemudian bertanya pada hakikatnya apa ya bahasa Indonesianya, kalau bahasa Sunda itu nggak boleh ngabobongan, gitu kan? Seharusnya beriman, ini tidak beriman.
Kata Allah, kaifa takfuruna? Kenapa kau tidak beriman? Kenapa kau kufur? Nah, kemudian dijelaskan yang sebenarnya kau tidak boleh kufur dan harus beriman. Secara logika, wa kuntum amwatan, dulu kaum itu mati. Yang dimaksud mati di sini adamul hayat, belum hidup, tapi bahannya itu sudah ada. Jadi menurut sebagian mufassirin, semua orang manusia sejak Adam sampai dengan hari kiamat itu bahannya sudah ada, yaitu dari Nabi Adam sendiri. Jadi kalau pakai piramida begini sampai dengan hari kiamat, kalau disambung-sambung sampai kepada Nabi Adam sini. Dalam istilah akidah namanya alamul zam, alam bahan. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan amwat, kan? Fa'ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan, yaitu hidup sekarang. Tadinya kita tidak ada di dunia, alamul zam, melalui orang tua kita melalui orang tuanya itu sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Summa yumitukum, kemudian kita akan dimatikan oleh Allah. Setelah hidup di dunia, ada yang lama, ada yang menengah, ada yang sebentar, akan dimatikan oleh Allah. Summa yuhyikum, kemudian akan dihidupkan lagi oleh Allah nanti setelah hari kiamat. Namanya alamul nusyur, alam kita dibangkitkan, atau alamul ba'tsi, kita dibangkitkan. Summa ilaihi turja'un, kemudian kau sekalian akan kembalikan kepada Allah. Inna lillahi, kita itu berasal dari Allah atau kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, jadi manusia ini diawali dengan maut, kemudian hidup, kemudian mati maut lagi, kemudian hidup lagi. Makanya di dalam awal surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menciptakan mati dan hidup. Karena manusia diawali dengan mati dulu, kemudian diakhiri dengan hidup. Nah,
Kemudian sering saya katakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup langgeng. Di dalam ilmu akidah ada istilah wujud dan adam. Wujud artinya ada, adam kalau di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Yang sebenarnya ada itu diterjemahkan tidak ada, itu tidak akurat. Wujud ada, kalau bahasa Sunda ada. Wujud ayat, ada, Nah di dalam bahasa Indonesia nggak ada itu terjemahannya. Miskin sekali bahasa Indonesia. Wujud ada, apa bahasa Indonesia-nya? Bukan, terayam tidak ada. Miskin, maknanya begitulah kan. Kan kalau bahasa Sunda ada wujud, ayat, ada, kalau bahasa Indonesia wujud ada, nggak ada terjemahnya itu. Miskin bahasa Indonesia itu kan, masih kaya bahasa Sunda. Beda. Nah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min adamin ila wujudin, dari menjadi ada. Setelah ada tidak ada lagi. Beda dengan hewan. Kalau hewan min adamin ila wujudin summa adamin. Hewan itu tadinya tidak ada, sekarang ada. Setelah ada mati, nanti tidak ada lagi. Jadi di akhirat itu nanti tidak ada hewan kecuali untuk saksi. Umpamanya ada orang menyiksa kucing, kemudian dihisab, dia tidak ngaku, datang kucing itu sebagai saksi. Setelah menjadi saksi, ya sudah tidak ada lagi. Nah, itu namanya al-khulud, langgeng. Nah, di mana langgengnya manusia itu? Langgengnya manusia itu hanya dua. Imma fil jannati wa imma fil nari. Bisa dinikmati di surga dan juga bisa di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan tempat yang paling enak, yaitu namanya al-jannah. Surga diterjemahkan ke dalam bahasanya. Orang kafir atau orang mukmin yang berdosa, kalau orang kafir al-khulud fid nar, na'udzubillah, dia langgeng di dalam neraka. Nah, ada yang masuk neraka dulu tapi tidak langgeng, langgengnya masuk di surga, yaitu al-mu'min al-asi, orang mukmin yang durhaka. Meskipun tidak
kan? Iya kan? Orang mukmin meskipun misqal dzarratin, sebiji yang kecil di dalam hatinya, itu pasti akhirnya masuk surga. Nah, hanya saja orang mukmin yang durhaka sebelum masuk surga itu dibersihkan dulu. Di mana dibersihkannya? Di neraka. Setelah dosanya habis, baru masuk surga. Di laundry. Kita mah jangan mau. Jangan mau. Meskipun tidak selamanya di dalam neraka, kita mah jangan mau. Ya. Kenapa? Ada syariat taubat. Syariat taubat itu maksudnya agar supaya orang mukmin tadi yang durhaka itu tidak masuk neraka dulu, langsung ke surga. Coba, betul? Di dalam surat At-Tahrim nanti lihat ya. Ayatnya lupa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kau sekalian kepada Allah dengan tobat nasuha. Tobat nasuha itu kalau menurut bahasa kita adalah tobat yang benar. Karena ada tobat yang tidak benar atau tobat-tobatan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang yang beriman untuk bertobat kepada Allah? Karena Allah mengatakan bahwa banyak sekali orang yang beriman durhaka terhadap Allah. Tapi Allah mempunyai sifat tawwab, penerima taubat, mempunyai sifat ghafur, pengampun, mempunyai sifat rahman, penyayang, mempunyai sifat rahim. Jadi tidak ada kamus putus asa. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, kecuali musyrik. Ada 3 syarat yang harus dilakukan ketika kita bertobat. Agar tobat kita itu termasuk ke dalam tobat nasuha. Yang pertama, al-iqla' 'anil dzambi, berhenti dari dosa. Tadinya kita berdosa, berbuat yang tidak benar, harus berhenti. Kemudian yang kedua, an-nadam. Kita merasa menyesal mengerjakan pekerjaan yang tidak benar tadi. Nomor 3, al-azmu, tekad di dalam hati bahwa kita tidak akan melaksanakan lagi selama-lamanya.
menyesal dan niat untuk tidak melakukan lagi. Itu 3 syarat. Nah, kadang-kadang syarat yang kedua dan yang ketiga ini lebih berat daripada syarat yang pertama. Kalau syarat yang pertama sifatnya lahiriah, berhenti dari dosa, kadang-kadang kita bisa. Tapi perasaan menyesal meskipun ini pekerjaan hati sangat berat. Kadang-kadang tak menyesal gitu kan. Menyesal itu kan pekerjaan hati. Kadang-kadang itu lebih berat daripada berhenti. Kemudian tekad atau niat itu tidak melakukannya lagi. Nah, ketika kita bertobat, syarat yang 3 ini harus dipenuhi. Dan ketika syarat yang ketiga ini dipenuhi, maka tobat itu termasuk ke dalam kategori tobat nasuha. Apa balasannya dari Allah? Ketika kita atau orang bertobat dengan tobat yang 2 balasannya. Yang pertama, dosa yang dilakukan sebesar apapun dosanya dihapus. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Pasti kalau ada kata-kata asa di dalam Al-Quran, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Karena janji Allah tidak akan salah. Kadang-kadang di dalam terjemahan itu mudah-mudahan atau agar supaya, nah, asa rabbukum, pasti Tuhanmu sekalian ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, akan menghapus kesalahan-kesalahan. Bersih. Bukan hanya menghapus, tapi lebih dari itu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang tadinya dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalik dan menjadi pahala. Kalau hanya dihapus saja itu adil. Ini mah dihapus, yang tadinya dosa dibalik jadi pahala. Puncaknya dimasukkan ke dalam surga yang adil. Kemudian begini, kan tadi orang yang bertobat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihapus dosa-dosa. Tadi kan? Oh benar. Niat pertama berhenti dari dosa. Yang kedua menyesal, rasa menyesal. Kemudian yang ketiga, niat atau tekad tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya atau seumur hidup. Pertanyaannya, kita bertobat, syarat yang 3 itu kita penuhi. Kemudian pada suatu waktu kita berdosa lagi. Itu tidak apa-apa, bukan apa-apa sangat sawir ya. Maksudnya begini, yang 3 ini harus dipenuhi ketika kita bertobat. Ketika kita bertobat, astagfirullahaladzim, yang 3 ini harus dipenuhi. Maka tadi dosa akan dihapus, kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi pahala. Adapun pada suatu waktu kita umpamanya alhamdulillah dari terpeleset lagi, taubat lagi. Kenapa?
karena kita tidak dijaga dari dosa. Bukan nabi dan bukan malaikat. Suatu waktu akan melakukan dosa dan kesalahan lagi. Nah, ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, maka kita tobat lagi begitu. Nah, itu barangkali istifham inkari, pertanyaan ngaweleh, kenapa kau tidak beriman, kufur, padahal Allah yang menciptakan kamu, seharusnya kau beriman. Itu barangkali sebagai mukadimah, persilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada yang perlu didiskusikan baik berkaitan dengan ini atau berkaitan dengan apa saja, silakan. Karena kita masih dalam hal-hal yang prinsip, insya Allah nanti sampai kepada masalah-masalah yang fuluiyah, yang teknis, ya. Bang Abu, mohon. Yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang tidak bisa saya jawab, insya Allah akan saya tangguhkan, akan saya cari jawabannya. Bang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, ada yang ingin ditanyakan. Kadang-kadang kita tuh suka mengedepankan suudzon terhadap Allah tuh. Kalau ada sesuatu yang kurang enak, jadi pikiran tuh overthinking gitu kemana-mana, seolah-olah membentuk skenario sendiri. Oh, ini pasti begini, pasti begini, pasti begini. Betul, betul. Nah, untuk menghentikan yang demikian tuh, keyakinan kita tuh harus didukung oleh apa gitu dalam pikiran kita. Tadi kata Pak Prof bahwa kita tuh tidak boleh semoga, karena Allah tuh adalah pasti gitu. Tapi untuk mencapai kepastian tuh kadang-kadang agak sedikit sukar gitu. Nah, supaya mempermudah demikian, apa kiatnya gitu Pak Prof? Itu ada yang ditanyakan. Sip, mohon. Bukannya? Bu, benernya ada 3 hal yang betul-betul harus kita yakini. Yang pertama, apa yang telah, bukan yang belum, terjadi, bahkan apa yang telah menimpa. Yang telah itu dari sekarang ke belakang, Bu. Kita harus meyakini itu sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Supaya tidak sungguh ya. Nah, sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Itu yang pertama. Apapun yang terjadi telah, bukan yang belum. Itu yang pertama. Kemudian apa yang telah terjadi, bahkan apa yang telah menimpa, itu pada hakikatnya sesuatu yang paling baik bagi kita. Nah, tadi kenapa dasarnya yang telah terjadi sudah ada di Lauh Mahfuz. Surat Al-Hadid ayat 22, entah 22 atau 23 ayat. Nah itu ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Segala sesuatu yang telah, bukan yang belum, menimpa, terjadi, sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz.
Bahkan sebelum terjadi yang sebenarnya. Kan? Bagaimana hal-hal yang belum terjadi? Kan ingatlah. Bagaimana yang belum terjadi? Apakah sudah ada tulisan di asli, sudah ada catatan di dalam mahfuz? Wallahu a'lam. Yang belum terjadi, yang kita nggak tahu. Ghaib. Kalau yang telah terjadi, kita pasti tahu. Tapi yang belum terjadi, ghaib. Mohon maaf nih. Setelah keluar dari masjid ini, kita akan apa yang akan terjadi sebelah kita kan kita tahu. Hanya prediksi. Kadang-kadang buntan kan dijadi ke, ikut sewat. Kadang-kadang, mohon maaf, orang tak berangkat, nggak tahu. Karena tidak tahu, ghaib, maka harus berupaya. Kenapa harus berupaya? Karena tidak diberi akal. Pada waktunya terjadi sesuatu baru. Sudah ada tulisan di dalam. Itu yang pertama, Bu ya. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang telah ada tulisan di dalam. Yang kedua, kita harus meyakini itulah yang terbaik bagi diri kita menurut pandangan Allah. Bukan menurut kita. Kenapa? Karena kadang-kadang menurut kita baik, saya katakan menurut Allah jelek. Menurut kita jelek, menurut Allah baik. Meskipun kadang-kadang menurut kita baik, menurut Allah baik, menurut kita jelek, menurut Allah jelek. Tapi apa yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik bagi diri kita menurut pandangan Allah. Dasarnya dalam surat Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah lebih mengetahui akan ciptaannya dibanding kita sebagai orang yang diciptakan. Dulu kan saya katakan sebagai contoh, Bu, ketika Air Asia jatuh, dulu kan Air Asia jatuh dari Surabaya, dari Juanda mau ke Singapura, entah tahun berapa dulu diselakai maka ada pengusaha besar dari Malang ketinggalan, entah dia sebabnya dia atau apalah ya, yang jelas ketinggalan lah. Kecewa sekali karena dia akan meeting karena di Singapura dan ada MOU perusahaan. Marah. Saya kehilangan sekian ratus miliar. Ya. Karena marah dia pulang ke Malang. Sebelum sampai di Malang ada berita Air Asia lost control. Ya. Menurut dia ketinggalan pesawat itu jelek. Tapi menurut Allah ketinggalan itu bagus ya. Coba kalau tidak ketinggalan, jangankan miliaran kan, nyawa pun hilang kan. Itu. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itulah yang terbaik bagi kita menurut pandangan Allah. 2. 3. Kita harus meyakini bahwa pasti ada hikmatnya. Hikmat itu kebaikan pada kita. Hikmat itu bisa diketahui sekarang, bisa diketahui nanti. Seperti tadi si pengusaha dari Malang bisa tidak diketahui oleh kita. Itu ya. Insya Allah kita tidak akan suudzon kepada Allah, tapi akan husnudzon, karena Allah Maha mengetahui akan diri kita dibanding diri kita sendiri. Maka seterusnya. Pak Prof, umpamanya gini, ya. Sesuatu kan kita goib gitu ya. Apa? Goib kan tidak tahu gitu ya. apa yang akan terjadi. Apakah kita bisa berdoa umpamanya ke Allah memohon, ya Allah seandainya ada takdir buruk, tolong dihapus itu diganti dengan takdir yang baik. Apakah itu bisa berdoa seperti demikian? Nanti Pak Yud, saya itu punya teori piramid. Ini umpamanya ya, iya jadinya. Atau nanti saya share kan. Jadi begini Bu, masalah doa. Allah
menurunkan hukum sebab akibat di dunia ini. Kalau ingin kenyang harus makan, kan? Kalau dahaga harus minum. Hukum sebab akibat dalam istilah agama itu adalah sunnatullah, as-sabab wal musabbab. Hukum sebab akibat, kan? Orang barat menamakan hukum alam, padahal sebenarnya tidak ada hukum alam, sunnatullah. Hukum api panas bisa membakar. Hukum air mencair bisa banjir. Nah, tapi hukum sebab akibat itu ciptaan Allah. Bagi Allah wewenang, bahasa Sunda ya, untuk tidak memfungsikan hukum sebab akibat tadi. Contoh, hukum api panas membakar, tapi hukum panas dan membakar itu diangkat oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya, bukannya panas malah dingin. Hukum air mencair diangkat kepada Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun. Oleh karena itu Allah fauqas sabab wal musabbab. Allah di atas hukum sebab akibat. Nah, hubungannya dengan ibu, pertanyaan ibu tadi kan, di mana peran kita? Harus bagaimana kita? Yang pertama, wayangnya kita harus menjalani hukum sebab akibat. Kalau ada apa-apa, jangan berusaha. Tapi lebih dari itu, karena segala sesuatu pada hakikatnya adalah pemberian Allah atau kehendak Allah, selain kita berupaya, kita berdoa kepada Allah. Tidak cukup berusaha, harus berdoa. Usaha itu, upaya itu bukan segala-galanya loh. Hanya sebab saja untuk menghasilkan. Kalau usaha itu segala-galanya, tidak akan ada orang yang gagal. Dan tidak akan ada pengusaha yang rugi. Kalau usaha segala-galanya, tapi hanya sebab saja. Nah, kita harus dua-duanya. Bukan usaha saja dan bukan doa saja. Karena ada hukum sebab akibat. Kalau cukup dengan usaha saja, waktu COVID tidak akan ada dokter yang meninggal. Dokter kan tahu bagaimana caranya mengobati COVID kan? Tapi ada kan dokter yang meninggal? Ada oleh COVID. Dan tidak cukup dengan doa saja, harus berupaya. Adakah kiai yang meninggal waktu COVID? Ada. Kita harus dua-duanya. Fungsi doa ini mah khusus bagi saya. Pengalaman fungsi doa ini mah khusus bagi saya. Entah ibu dan bapak sekalian. Pertama, mempermudah usaha. Jadi kalau tidak pakai doa, usaha itu umpamanya tenaga itu 100. Kalau pakai doa mah hanya 50, 20. Yang kedua, Allah memberi tanpa usaha, yaitu apa yang dinamakan dengan hidayah tasih. Begitu. Maka sapi. Lebih namanya studi jawabannya insya Allah. Jadi nanti setengahnya mukadimah dari saya, kemudian setengahnya nanti kita diskusikan apa yang ada unek-unek ibu-ibu di Monova, baik yang berkaitan dengan pengajian hari ini atau dengan apa saja lah, baik berkaitan dengan prinsip maupun masalah
kudu ingat ini semangat ya. Yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang tidak bisa jawab nanti akan saya cari jawabannya, akan saya bertanya dulu kepada orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.